Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya kira kalau soal gimana ya ini harus kita lawan gitu kan. Dan itu mereka terus menebar ancaman dan kebohongan. Kejahatan ingin ditutupi dengan kebohongan dan dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan tinggi atau bekas jenderal misalnya. Maka saya kira kita harus terus bersuara dan melawan ini karena faktanya memang ini adalah satu kesatuan. Ya, apakah itu di lingkup pengusahanya maupun di penguasanya, termasuk yang namanya Yoris itu kan juga orang bekas pejabat di perusahaannya Aguan. Ya, Hendro juga samalah itu. Ini kan satu paket ini. Karena itu saya kira mereka harus kita counter dan kita dengan penjelasan Pak Said tadi sudah menjadi sangat yakin bahwa telah terjadi konspirasi kejahatan sistemik untuk menindas dan memiskinkan rakyat oleh aparat negara dan penegak hukum. Ya, ini yang melakukan. Dan itu fakta di lapangan sudah menunjukkan bahwa pengusaha ini misalnya menggunakan nama perusahaan Kukuh Mandiri Lestari. KML ini pemiliknya adalah Aguan 50% dan Salim 50%. Dan ini kan seolah-olah nama dari Aguan atau Pani itu disembunyikan. Yang beroperasi menindas dan memiskinkan rakyat itu ya si MKL ini, ya, KML, Kukuh Mandiri Lestari. Mereka lah yang beroperasi. Bagaimana melakukan pembebasan, padahal tadi urutannya itu adalah bahwa ada RT RW, ada RT RD, ada izin lokasi, baru ada yang namanya kegiatan pembebasan lahan. Nah, ini tidak terjadi dan ini bisa lancar dilakukan. Kenapa? Karena ada aparat negara dan aparat penegak hukum yang ikut mendukung. Bagaimana ini supaya lancar dilakukan, tapi yang jadi korban itu rakyat menjadi miskin, ditindas, asetnya dihargai murah, lalu lapangan pekerjaannya hilang, kemudian akar adat istiadatnya juga hilang, termasuk tadi yang sudah puluhan tahun tinggal di sana itu jadi tercerabut dari bagaimana mereka sebetulnya selama ini hidup. Dan itulah yang saya kira perlu terus kita suarakan. Dengan semakin ke belakang ini semakin banyak fakta bukti yang menunjukkan terjadi penindasan dan kejahatan sistemik oleh penguasa dan pengusaha yang kita sebut sebagai oligarki, maka ini harus terus kita lakukan perlawanan. Tidak boleh berhenti, tidak boleh kendor. Nah, bagaimana arogannya Aguan ini misalnya? Saya sedikit mundur ke soal penggunaan mobil tentara TNI. Ya, saya kira Aguan sudah menunjukkan diri berada di atas lembaga yang namanya TNI. Ada panglimanya di sana, atau presiden kita itu kan TNI. Masa lembaga TNI yang begitu terhormat, ya punya fungsi untuk pertahanan negara itu dilecehkan oleh Aguan. Masa yang namanya panglima itu harus mencari-cari alasan untuk menjustifikasi arogansi ini? Atau masa yang namanya Presiden Jenderal Prabowo mendiamkan saja kelakuan yang arogan ini? Saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Nah, saya kira Prabowo harus menunjukkan bahwa dia benar-benar prajurit TNI, prajurit Sabta Marga, dan tidak mau lembaga yang menghasilkan dirinya sebagai jenderal itu dilecehkan oleh Aguan. Itu satu hal. Tapi hal lain yang lebih penting adalah bahwa semuanya ada di bawah genggaman Aguan. Termasuk tadi yang namanya Hendro atau Yoris. Maka saya kira Prabowo itu sangat penting untuk segera membersihkan orang-orang yang ada di kabinetnya. Yang bisa saja disusupkan atau bagian dari Aguan untuk supaya PIK 2 PSN ini tetap berlanjut. Yang harusnya dengan kejahatan yang sudah semakin terbukti ke belakang ini harus segera dihentikan. Yang namanya
status PSN itu harus segera dicabut. Ya, bisa saja dengan menawarkan proyek 3 juta rumah yang datang dari Marwarar. Tapi ini adalah dari Aguan. Ya kan, bisa saja bahwa yang namanya Prabowo merasa, wah ini adalah sesuatu yang mendukung. Padahal bisa saja ini adalah perangkap. Perangkap untuk supaya Aguan ini bisa tetap melanjutkan proyek PSN P2-nya. Termasuk juga yang namanya Nusron. Nusron bilang akan bisa diselesaikan. Yang tadi Pak Said bilang itu yang namanya RT-RD. Ya kan, akan melakukan rapat koordinasi lintas kementerian. Dari LH, dari Kehutanan, ya, dari Kementerian Keuangan mungkin yang relevan juga. Untuk dengan begitu akhirnya status tadi diperoleh. Padahal harusnya urutannya kan jelas. Harus ada izin lokasi dulu, baru boleh ada pembebasan lahan. Tapi yang dilakukan itu sudah melanggar dan harusnya ada sanksi. Dan harus dihentikan dulu. Bukan seperti yang ditawarkan oleh Nusron untuk nanti akan diselesaikan. Nah, menteri ini juga perlu nih hati-hati Prabowo. Karena ini berada di bawah lingkungan Golkar. Golkar itu ada siapa? Ada Airlangga yang menerbitkan Permenko nomor 6 2024 sebagai payung hukum untuk PSN, PIK 2 dan 13 PSN lain yang milik swasta. Jadi karena itu saya kira kita akan terus bersuara di samping membangkitkan kesadaran dan perlawanan rakyat, kita juga mengingatkan Prabowo untuk menegakkan hukum, berada di garis depan, dan jangan sampai terkecoh oleh menteri-menteri yang disusupkan atau merupakan bagian dari Aguan untuk tetap mempertahankan PSN PIK 2. Nah, saya juga ingin menghimbau kita semua bahwa tanggal 13 Desember yang akan datang, hari Jumat, sekitar jam 13.30, kita akan melakukan aksi di depan kantor Airlangga. Ya, teman-teman Ormas dari Banten itu akan ikut berpartisipasi, termasuk juga dari APP TNI, ya, teman-teman alumni dari UI, dari ITB, dan dari mahasiswa akan hadir untuk menuntut supaya status PSN PIK 2 itu segera dicabut. Ini satu, saya kira semacam pengumuman ya kepada kita semua, kepada rakyat, untuk mari berbondong-bondong kita berpartisipasi dalam aksi tersebut untuk kita bisa membebaskan penindasan dan pemiskinan yang dilakukan oleh oligarki, terutama ada Aguan di sana, ada Salim di sana sebagai pengusaha, tapi ada Jokowi di sana sebagai mantan presiden yang menjadi bagian dari oligarki ini dan masih berperan di kabinet Prabowo. Dan saya kira Prabowo harus membersihkan orang-orang ini, ya, kalau ingin supaya dia dapat dukungan dari rakyat. Artinya pemerintahan Prabowo kalau ingin mendapat dukungan rakyat maka harus membersihkan orang-orang yang pro oligarki di kabinetnya, terutama yang namanya itu adalah ARA atau yang namanya Nusron, satu paket dengan Golkar misalnya, ya, kecuali mereka tobat. Termasuk juga di DPR, partai-partai itu harus berani bersuara, jangan diam saja dan jangan mau terus menjadi korban cengkraman atau penyanderaan oleh Jokowi. Saya kira banyak partai-partai yang disandra oleh Jokowi dan ini harus saya kira segera melepaskan diri supaya kedaulatan negara dan rakyat itu bisa tegak di Indonesia. Saya kira, Bang Edi, saya kira saya masih konsisten sepanjang belum ada sikap yang utuh dan tegas dari pemerintah. Ya, kalau misalnya Nusron sudah menawarkan untuk diselesaikan setelah ada rapat inter kementerian misalnya, ya, itu kan artinya ini kan suara Nusron ini bisa kalau memang itu perintah Prabowo, ini bisa juga diartikan sebagai suaranya suaranya Prabowo gitu untuk ada kompromi. Nah, ya. Maka saya tetap menyatakan ya kita kan bisa banyak ini, bisa saja ini memang strategi Pak Said tidur, ya. Saya kira bukan tidak tulus lah bilang begitu ya. Itu kan cuma basa-basi ya. Kita masih sama lah sikapnya bahwa ini harus tuntas, buktikan dengan
keputusan di lapangan yang bisa diterima oleh rakyat, oleh publik, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, satu hal yang perlu kita catat adalah bahwa kenapa sampai aguan itu berani muncul dan apa yang dimuat di Tempo, ini kan sesuatu yang coba untuk mencari-cari alasan lolos dari jerat hukum sambil mencari-cari kambing hitam. Salah satu disebutkan bahwa ini ada mafia karena ada proyek, mafia bergerak, ya kan? Padahal yang membebaskan lahan itu ya perusahaannya dia juga gitu. Kukuh Mandiri Lestari. KLM itu tadi saya sebutkan pemilik sahamnya Aguan dan Salim, 50-50. Mafianya ya dia gitu. Jadi jangan bilang bahwa ada mafia sehingga dia bisa bersih dari gugatan kita di awal bahwa dia adalah penjahatnya. Yang harus kita minta pertanggungjawaban bahwa kerugian rakyat itu bukan cuma lahan atau rumah atau mata pencaharian, tapi juga secara moral. Ini harus ada kompensasi. Ya, jadi karena itu lebih lanjut juga adalah bahwa bukan saja kita tuntut dari Prabowo sikap yang tegas. Salah satu tunjukkanlah bahwa lewat Airlangga terbitkan pembatalan PSN PIK 2 misalnya. Rempang itu begitu bergejolak diterbitkan Permenko nomor 3 2023 bulan Agustus, bulan September karena status PSN itu sudah tidak ada lagi perlawanan rakyat di Rempang. Ya, itu tidak ada karena memang jauh dari kita dan kita tidak mengikuti. Nah, saya kira untuk PIK 2 ini kita harus terus melanjutkan perlawanan karena ini sudah sangat nyata kejahatannya. Nah, lebih lanjut lagi bahwa kalau sudah ada putusan pencabutan PSN dari pemerintah lewat Permenko, maka DPR, ya tadi Pak Said bilang investigasi ini akan bisa terlaksana misalnya lewat adanya pansus PIK 2 di DPR. Ya, ada audit investigatif istilahnya untuk menunjukkan di mana saja ada pelanggarannya. Nah, di sini kita menantang DPR untuk apa? Untuk lepas dari cengkeraman oligarki, terutama Aguan dan Jokowi. Dan Prabowo saya kira bisa berada di depan lewat Gerindra misalnya atau partai-partai lain yang mendukung, apakah itu yang namanya PKS, Nasdem, kemudian PAN, ya, untuk segera bentuk itu yang namanya pansus PIK 2 supaya terjadi sinkronisasi keputusan Prabowo mencabut PSN tapi sekaligus mencari siapa ini penjahatnya, membuktikan penjahatnya kita sudah tahu. Dan si Aguan ini nantang-nantang juga proses hukum katanya. Dia sebut ada mafia. Lalu coba dibuka di depan hukum katanya. Padahal hukum itu ada di genggamannya Aguan dan itu sudah banyak buktinya di lapangan seperti yang dialami teman kita di Cengkareng Timur kalau tidak salah punya tanah. Itu dia yang punya tanah tapi surat bisa dimanipulasi, malah dia yang masuk penjara yang namanya Pak Budi Harjo. Itu sudah faktual. Jadi kalau nantang untuk ada proses hukum oleh Aguan, sebetulnya itu sesuatu yang dia berani lakukan itu karena semuanya ada di bawah genggamannya Aguan. Jadi tadi saya ingatkan lagi, TNI aja dia kenapa berani pakai mobil TNI? Untuk menunjukkan bahwa saya ini lebih kuat dibanding yang namanya negara tadi atau dibanding namanya TNI. Karena itu coba Pak Prabowo ini lawan ini arogansi dari Aguan ini dan coba untuk cari cara supaya lolos dari gugatan yang akan terus kita lakukan. Saya kira itu. Terima kasih.